adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Di video kali ini, aku akan memaparkan fenomena TikTok yang sedang melanda kaum milenial saat ini. Yuk kita mulai bahas. Seperti yang kita ketahui, TikTok hadir pada tahun 2017 dan hingga sekarang TikTok masih eksis di kancah kaum milenial. Di dalam TikTok juga ada efek-efek yang membuat anak-anak tertarik. TikTok merupakan media sosial yang memberikan banyak kebebasan kepada penggunanya untuk berkreasi. Kemunculan media sosial ini telah mengubah gaya hidup para orang tua dan juga anak-anaknya. Contohnya mereka sibuk dengan gawainya sendiri-sendiri sehingga tidak memedulikan satu sama lain. Apalagi anak-anak, mereka masih memiliki sifat rasa ingin tahu yang amat besar. Baik, berikut akan saya paparkan apa saja dampak-dampak yang diakibatkan oleh aplikasi TikTok sendiri. Yang akan saya paparkan adalah dampak-dampak positif dan juga dampak negatif penggunaan aplikasi TikTok di era milenial saat ini. Kemunculan aplikasi ini selain membantu pengguna media sosial untuk berbagi informasi, juga menimbulkan kontroversi sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Komunikasi, banyak keluhan yang dilaporkan. Keluhan yang dilaporkan beragam mulai dari konten yang ditawarkan TikTok hingga batasan usia pengguna aplikasi ini. Dua hal ini menjadi keluhan yang sering muncul karena Kominfo sendiri juga menemukan adanya beberapa konten negatif yang ada di aplikasi tersebut. Dampak negatif pengaruh penggunaan TikTok sangatlah beragam. Seperti contohnya, peribahasa pada masa sekarang ini sudah semakin jarang terdengar. Hal ini terbukti dari unggahan video TikTok akun bernama @iben_ma. Pemilik akun itu, yang bernama Benjamin Yusuf, bertanya pada beberapa generasi milenial yang ditemui soal peribahasa. Dari video yang diunggahnya itu, terlihat Ben melemparkan potongan peribahasa dan meminta anak-anak berusia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk melanjutkan peribahasa tersebut. Mengejutkan, anak-anak tersebut malah asing dengan peribahasa yang ditanyakan. Selanjutnya, Ben kembali meminta bocah tersebut untuk melanjutkan perkataannya. Namun kali ini bukan ucapan peribahasa yang dilontarkannya, melainkan kata-kata tarik sis. Dan secara spontan, bocah itu membalas semongko. Semua anak-anak yang ditanyai oleh Ben tidak lancar menjawab peribahasa yang ditanyakan. Tapi saat diminta melanjutkan kata-kata tarik sis, sang anak bisa dengan lancar menjawab semongko. Mereka malah mengingat-ingat hal-hal yang berasal dari TikTok seperti kata-kata tarik sis. Hal ini memberikan contoh bahwa dampak TikTok sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak-anak dan juga kaum milenial saat ini. Menggunakan dan menonton video-video pada aplikasi TikTok bisa membawa kita menjadi kecanduan. Kondisi tersebut membuat orang tua harus berhati-hati dan mengawasi anaknya, khususnya yang di bawah umur, saat menggunakan telepon seluler, karena mereka bisa saja kecanduan konten-konten di dalam TikTok. Namun, selain memiliki dampak negatif, TikTok juga memiliki dampak positif. Seperti yang kita tahu, bahwa pada aplikasi TikTok juga terdapat konten-konten untuk belajar. Karena demam TikTok semakin merajalela, terutama di kalangan anak muda dan anak-anak, banyak anak pintar yang memberikan ilmunya kepada penonton. Isi dan tema video tersebut positif, apalagi bagi para pelajar yang saat pandemi harus belajar di rumah dan tidak bisa leluasa bertanya kepada guru. Keberadaan video itu bisa membuat pelajar yang masih kurang memahami pelajaran dari gurunya dapat paham dengan melihat video penjelasan di dalam TikTok. Dari penjelasan video yang telah saya paparkan, kita telah membahas dampak positif dan juga negatif dari aplikasi TikTok. Namun, kita tidak bisa menyalahkan perkembangan teknologi saat ini. Pada intinya, semua bergantung pada diri kita sendiri.
bagaimana cara kita memilih akan menonton video apa, dan menghindarkan diri dari konten-konten negatif. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.